kuduskan hati kami Tuhan. Biar pujian, penyembahan yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum dalam hati Engkau. Engkau urapi pada kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Kami bersama-sama mau bersorak-sorai meninggikan nama Engkau. Hadirlah di tempat ini, mengurapi kami. Dan kami percaya, kami datang di tempat ini tidak sia-sia, tapi kami pulang membawa kedamaian, membawa pertolongan, membawa mukjizat yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami, nafas yang baru yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur ya Bapa. Kami mau berterima kasih kepada Engkau. Kami mau lebih lagi meninggikan nama Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Syukur Yesus. Biar pagi hari ini kita mau merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Lebih lagi kita mau menyembah nama Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadirat. Dan biar Roh Kudus menuntun setiap langkah hidup kami. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu.
seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sama-sama kita angkat tangan kita, sebab Tuhan kita besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau Bapa, hanya Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti tiada seperti bagi berdiri, mari kita perkatakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap bagi berdiri. Saya ucapkan selamat datang untuk rombongan Pak Steve. Selamat melayani Tuhan di tempat ini. Selamat datang juga tim dari Korea. Selamat melayani di tempat ini. Hanya bisa annyeonghaseyo. Mari sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh hati yang sukacita. Colek kanan kirinya. Ayo tersenyum buat Tuhan. datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Lepaskan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Mari kita kenakan. Kenakan juga pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Datang ke hadirat
ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Haleluya. Saya persilakan rombongan dari Korea ingin mempersembahkan pujian.
Terima kasih atas persembahannya. Sedikit bisa bahasa Korea, bahasa Indonesia. Puji Tuhan. Kita akan mempersiapkan persembahan kita yang pertama. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami, dan sebentar kami akan memberikan sebagian yang ada pada kami. Kau suci kuduskan kami yang mau memberi, biar tangan-tangan yang memberi dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan hati. Engkau berkati Tuhan, hamba-Mu yang memberi dan hamba-Mu yang menjalankannya, terlebih hamba-Mu yang mengelolanya, berikan roh hikmat yang dari surga. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ucapan syukur kami mau memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yesus adalah kekuatan dalam hidup kita. Yesus adalah kekuatanku, hanya Dialah kota bentengku. Dia yang memberikan segala keselamatan bagi tiap orang yang diurapinya. Orang yang ringan Dia terangkai, orang yang miskin Dia murahkan. Haleluya. Dia Allah yang adil dalam perbuatannya, selalu setia akan janjinya. Yesus rela kaya jadi miskin, agar kita semua diberkati oleh Dia. Semua jadi kaya. Amin. Terima kasih atas persembahannya Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan memberkati kita dengan limpahnya. Kita tidak hanya diperkaya oleh harta, tetapi terlebih kita diperkaya oleh firman Tuhan. Biar firman itu selalu ada dalam hati kita, dan Roh Kudus menuntun hidup kita, agar segala yang terjadi dalam hidup kita selalu tetap kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mencobai melebihi dari kekuatan kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku.
Kami tahu kami berkumpul di sini hanya untuk mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan lewat kebenaranlah kami akan tahu mana yang harus kami ambil dan putuskan. Karena dalam pertemuan seperti ini yang kami cari adalah manusia roh yang kami bangkitkan, kami hidupkan. Karena daging ini sementara, tapi roh ini kekal. Dan inilah yang menjadi tujuan kami. Tak kala kami ada di tempat ini, kami rindu supaya hidup rohani kami lahir kembali, bertumbuh menjadi dewasa. Bahkan Tuhan sampai pada waktu Engkau menjemput kami sampai pada kekekalan, kami bertemu dengan Tuhan dan ada dalam sorga yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih lewat kebenaran firman yang Engkau akan sampaikan kepada kami akan memahami yang sebenarnya kehendak Tuhan dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu dan sampaikan firman-Mu Roh Kudus lewat hamba-Mu. Kami percaya Engkau sudah taruh dalam lidah, bibir dan hatinya segala kebenaran yang akan Engkau sampaikan kepada kami semua. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima kebenaran firman Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi juga yang dari Korea ya. Kita berdoa untuk yang saudara kita yang di North Korea ya. Yuk kita langsung. Siapa yang sudah kenal sama Roh Kudus? Roh Kudus kan enggak? Sudah kenal semua ya? Kan sering kan kita dengarkan Roh Kudus dengar ya? Sudah kenal semua ya? Sudah tahu ya? Sudah pernah dengar, sudah kenal, enggak asing kan? Enggak asing ya? Saya kalau gitu semua sudah kenal nih. Saya mau tanya sekarang rasanya gimana? Rasanya gimana? Sudah kenal Roh Kudus, sudah tahu Roh Kudus, rasanya gimana? Damai. Apalagi? Sukacita. Apalagi? Apalagi nih? Kalau kenal kan langsung hafal. Langsung merasakan. Apa rasa Roh Kudus? Damai benar. Sukacita. Kalau Roh Kudus mendatangkan damai, sejahtera, berarti cukup enggak damai dari Roh Kudus? Cukup enggak? Kalau Roh Kudus mendatangkan damai, berarti dia sumber damai atau gimana coba? Roh Kudus sumber ya? Sumber damai sejahtera. Sumber sukacita. Ibu kalau ada Roh Kudus senang enggak? Senang ya? Enggak ada duit enggak apa-apa kan? Betul ya? Betul enggak? Coba nih. Roh Kudus itu sumber. Kalau orang punya Roh Kudus, dia punya damai sejahtera. Damai sejahteranya Roh Kudus tergantung dari luar enggak? Enggak. Sakit, melarat, miskin, ada pengaruh enggak? Enggak ada pengaruh. Ya kan? Sukacita. Dia sumber. Orang yang punya Roh Kudus, ada sumber yang mengalir, yang harus keluar. Sukacitanya meluap. Ada pengaruh enggak dari luar? Enggak ada pengaruh. Sekarang tes dulu nih. Dua dulu ya. Damai sejahtera dan sukacita. Ini harus mengalir dari dalam. Berarti tidak ada pengaruh lagi dari luar. Ya? Coba sekarang. Lihat keadaan kita hari ini. Pusing enggak dengan keadaan luar? Masih pusing enggak? Dengan keadaan luar masih pusing enggak? Enggak. Kalau orang punya Roh Kudus, sekalipun besok bumi kiamat pun enggak takut. Sekalipun ada resesi macam-macam pun enggak takut. Karena apa? Sudah ada damai sejahtera. Ya, orang kalau punya Roh Kudus pasti merasakan yang namanya damai sejahtera. Merasakan yang namanya sukacita. Terus apa lagi rasanya? Ayo, apa lagi rasanya? Tenang, apa lagi? Kekuatan. Berarti kalau ada kekuatan, kena apapun juga kuat. Berarti enggak ada lagi yang namanya ketakutan. Ada masalah enggak?
Kalau ada kekuatan, ada masalah nggak? Nggak ada. Jadi nggak ada lagi yang namanya masalah, nggak ada lagi yang namanya ketakutan. Semuanya beres, kabeh. Selesai dengan adanya Roh Kudus, ya. Tapi dipahami betul, ada nggak Roh Kudus itu? Bisa khawatir nggak? Loh. Tadi punya Roh Kudus, nggak ada ketakutan. Sekarang saya tanya, bisa khawatir nggak? Harusnya nggak bisa, tapi kita khawatir nggak? Berarti, coba, harusnya nggak bisa, tapi kita khawatir. Berarti, ada Roh Kudus atau nggak ada Roh Kudus sekarang? Kita sering ngomong kan, Roh Kudus ada dalam diri kita. Kita tahu Roh Kudus mendatangkan damai sejahtera. Roh Kudus mendatangkan sukacita. Kita tahu teorinya. Tapi di hati kita, benar nggak kita sukacita? Benar nggak kalau kita kena penyakit kita bisa sukacita? Benar nggak? Benar nggak kalau ibu hari ini didiagnosa besok ibu mati? Benar nggak ibu bisa sukacita? Hah? Takut? Loh. Nah ini loh. Alkitab mengajarkan Rasul Paulus mati adalah keuntungan. Jika aku harus hidup, aku hidup untuk Kristus. Mana yang harus aku pilih? Aku kepinginnya mati. Kenapa? Kok mati itu untung? Lah kok ibu seneng kan cari untung? Kita seneng gak cari untung? Seneng gak? Kenapa gak berani? Berarti ada yang salah loh. Kita mengabarkan tentang sorga. Tapi begitu mendengar berita tentang kematian, semuanya takut semua. Ini yang harus dirombak. Roh Kudus tidak pernah mendatangkan ketakutan. Roh Kudus itu roh yang luar biasa. Itu sumber segala-galanya. Kita testingnya begini loh. Kalau benar-benar orang punya Roh Kudus, rasa khawatir pun nggak ada. Kita nggak boleh ngomong karena kita daging, justru itu. Karena saudara daging, penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, penuh rasa yang macam-macam, dia berikan rohnya yang super, yang maha segala-galanya. Taruh di diri kita. Coba lihat nih. Hati kita ini penuh dengan ragu-ragu. Hati kita ini penuh dengan perasaan yang tidak menentu. Simpel saja. Dunia ini punya berbagai keinginan. Bisa nggak kita puas dengan dunia? Nggak bisa kan? Ada berbagai macam keinginan yang kita tidak bisa puas. Tapi Tuhan tahu. Saya kasih rohnya. Supaya kita bisa puas. Supaya kita bisa penuh. Apa yang kita inginkan, kita tahu. Sekarang Roh Kudus itu Allah sendiri yang ngomong. Matius 6, coba lihat ya. Ini hal yang paling simpel, yang paling mendasar. Paling mendasar buat orang-orang. Rasa khawatir. Ayat 25. Ini dasar dari kehidupan orang. Kalau kita khawatir, kita bisa beribadah enggak? Orang penuh dengan khawatir bisa beribadah enggak? Dalam kebingungan bisa enggak? Orang beribadah itu perlu ketenangan. Ya. Yang pertama dulu Tuhan bereskan gini. Karena itu, aku berkata kalau saya yang ngomong saudara jangan percaya. Ya. Tapi ini firman. Tuhan dengan Roh Kudus itu Tuhan sama enggak? Allah itu roh. Roh dengan roh bisa gabung, ya. Makanya sejalan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan ini dasar loh. Dasar loh. Ibu percaya Yesus enggak? Ini yang ngomong siapa, Bu? Tuhan. Kenapa Tuhan ngomong jangan khawatir? Kenapa Yesus harus ngomong kepada manusia, jangan khawatir? Berarti memang banyak orang yang khawatir. Dia tahu loh orang, dia tahu ada dalam hatinya orang ini, semua manusia ini hatinya dia tahu. Dasar dari manusia itu penuh dengan kekhawatiran. Makanya yang paling utama dia bilang, jangan khawatir. Mau percaya enggak? Mau percaya enggak?
Kalau ini saja nggak percaya, bagaimana percaya yang lebih besar lagi? Kalau yang dasar saja, kita nggak percaya, mau percaya yang lebih besar lagi gimana? Mau percaya kebangkitan, mau percaya tentang surga, gimana caranya? Yang dasar dari hati kita. Khawatir. Yesus tahu loh, ada sebuah rasa yang nggak akan bisa hilang dari manusia. Saya ngomong sama ibu, coba khawatir, nggak usah, jangan percaya. Karena saya tidak bisa memberikan apa yang ibu butuhkan. Tapi Tuhan tahu nggak? Dia tahu apa yang kita butuhkan. Apa yang dibutuhkan? Keselamatan. Makanya dia bilang gini, janganlah khawatir akan hidupmu. Ya, apa yang hendak kamu makan atau perkara makan minum, ojo khawatir. Tuhan bilang begini ya, jangan khawatir akan hidupmu. Apalagi cuma perkara makan dan minum. Sekalipun, ini ya, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu. Bayangannya Yesus gini loh, sekalipun kau nggak bisa makan, nggak bisa minum di dunia ini, kalaupun kau harus berangkat, nggak usah khawatir. Hidupmu ada di tanganku. Hidupmu ini di tanganku. Nggak usah bingung tentang makan minum, nggak usah bingung dengan dunia ini. Ojo khawatir. Hidupmu ini jauh lebih penting. Ya, dan jangan pula khawatir akan tubuhmu. Tubuh yang sekarang ojo khawatir. Hidupmu ini di tanganku. Tubuh dengan kehidupan kita penting mana? Tubuh di dunia ini dengan kehidupan kita penting mana? Kehidupan. Nggak usah khawatir. Apa yang hendak kamu pakai? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makan? Bukankah hidup ini jauh lebih penting daripada makan? Hidup yang mana? Hidup yang mana? Hidup yang tanpa akhir. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ini janjinya Tuhan loh. Sudah bisa mengimani enggak? Yakin enggak? Yakin ya? Yakin ya? Kalau yakin kita terus nih. Yakin ya? Yuk kita lanjut kalau gitu. Tanpa Roh Kudus, saudara bukan apa-apa loh. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa apa-apa. Tapi benar-benar harus memiliki Roh Kudus yang benar. Tidak boleh krosok-kroson. Tahu krosok-kroson? Orang punya Roh Kudus gampang nggak, Bu? Mudah nggak punya Roh Kudus? Kita ini ibarat wanita. Ya. Wanita itu pasti punya sel telur, punya benih. Kristus adalah mempelai kita. Ya, semua orang punya benih yang sama. Tapi benih ini ada proses pembuahan. Ya. Kristus atau dunia? Yuk. Kalau buahnya Kristus yang membuahi, jadinya apa? Jadinya betul-betul benih rohani, benih ilahi. Tapi kalau yang membuahi dunia, jadinya benih dunia. Sama-sama roh, sama-sama spirit. Hasilnya jauh berbeda. Makanya 1 Yohanes 4 ayat 1, coba lihat nih ya. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan percaya setiap roh. Ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Karena dunia pun punya spirit. Ya. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ini hati-hati nih. Dunia juga punya spirit loh. Setan juga punya spirit. Dan saudara ini di dalam spiritual, saudara bagaikan perempuan yang sangat menarik. Sangat menarik. Kalau saudara sendirian, banyak laki-laki liar, diperkosa nggak kita? Ibarat saudara jalan di padang gurun, saudara perempuan sendirian yang sangat menarik perhatian, dan banyak sekumpulan laki-laki. Kira-kira gimana nasib saudara? Diambil sama laki-laki itu, diperkosa di tengah jalan. Ya, kalau saudara berjalan bersama pasangannya, berani nggak ganggu? Enggak. Ini loh, diri kita ini menarik perhatian. Dunia juga tertarik, Tuhan juga tertarik. Roh yang dalam kita ini diingini dengan cemburu.
Tuhan ingin, dunia juga ingin. Yuk sekarang, uji masing-masing. Apa yang kita lahirkan hari ini? Benar-benar Roh Kudus atau jangan-jangan roh dunia? Apa tandanya kira-kira kalau kita ini mengandung Roh Kudus beneran? Apa kira-kira tandanya? Saudara yakin melahirkan Roh Kudus, ya? Apa kira-kira tandanya? Saudara sudah benar, merasakan damai sejahtera sukacita, merasakan kekuatan sudah benar nih. Sekarang apalagi ciri-cirinya orang yang betul-betul dalam dirinya ada Roh Kudus? Yuk, Roma 8 ayat 5. Kita cek ya masing-masing ya. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Nah ini sekarang mulai nampak nih. Mereka yang hidup dari daging mikirnya daging. Mereka yang hidup dari roh memikirkan roh. Sekarang saudara tahu nggak bedanya antara keinginan daging dengan keinginan roh? Tahu bedanya nggak? Ibu bisa bedakan nggak? Mana keinginan roh, mana keinginan daging? Coba. Mana sih keinginan roh? Mana keinginan daging? Setiap hari ada keinginan. Ada keinginan kan? Apa keinginannya? Ayo. Apa keinginan kita setiap hari? Ingin hidup. Hidup yang bagaimana nih? Hidup yang bagaimana? Oke, berkenan di hadapan Tuhan. Yang bagaimana nih berkenan? Hidup kudus. Cuman itu toh? Jangan-jangan cuman di mulut loh. Cuman itu toh? Coba deh, ayo kita koreksi lagi lebih dalam. Sehari-hari, apa keinginan yang muncul? Apa keinginan yang muncul dalam sehari-hari? Ini dasar loh. Ini dasar loh. Kan ada dua pribadi yang hidup hari ini, ya. Pribadi daging dan pribadi roh. Sekarang yang muncul yang mana? Yang lebih kuat? Mana yang dominan? Antara keinginan daging dengan keinginan roh. Coba perhatikan dulu nih. Kita cek satu-satu dulu. Mana yang muncul setiap hari? Keinginan daging. Apa sih keinginan daging itu? Apa itu keinginan roh? Mana yang muncul nih? Keinginan roh ingin hidup kekal. Oke, setuju saya. Tapi lihat nih. Setiap hari apa yang muncul dalam keseharian ini? Nih. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal dari hal daging itu apa saja sih kira-kira? Hal daging apa saja sih? Boleh nggak sih orang Kristen memikirkan itu? Coba, ini nanti saudara pelan-pelan dulu. Memikirkan hal daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal dari roh. Ada sebuah pemisahan yang sangat jelas. Makan minum, mikir makan minum boleh nggak? Boleh wong kita hidup. Jadi gimana cara memisahkan ini? Hal daging ini yang gimana? Coba, kalau nggak bisa memisahkan, jangan-jangan nggak tahu apa itu yang diinginkan dari hati kita. Saya tanya jujur ya, cepat jawabnya ya. Hati kita kepinginnya apa hari ini ketika beribadah? Nah, diberkati. Mau dapat berkat apa ini? Nah, jasmani masuknya kemana? Siapa yang nerima? Ketika berkat jasmani, tanpa sadar kan, berkat jasmani nerimanya kemana? Daging. Ya kan? Kita ingin diberkati. Kita ingin diperkaya. Kita ingin disembuhkan. Kita ingin semuanya. Dengan diberkati makin suka cita.
Padahal yang di dalam ada sumber yang tidak tergantung dari luar lagi. Tanpa sadar kan? Bahwa ada keinginan daging yang harus dipenuhi. Daging tidak boleh lagi punya kehendak. Kehendak harus dari dalam. Roh ini tahu, dia harus hidup. Roh ini yang di sini, coba lihat ya. Roh ini adalah sumber kehidupan. Tanpa roh, daging mati enggak? Mati kan? Setuju ya? Daging ini mati sementara. Umur daging berapa lama? Hah? Alkitab catat 70. 80 kalau kuat. Tapi sewaktu-waktu bisa mati. Tapi yang di dalam kekal enggak? Oke. Roh itu ingin hidup selamanya. Dia tahu daging ada batasnya. Ya, orang yang punya Roh Kudus ingin menjaga kekekalan ini. Saudara punya hewan, dipelihara enggak? Ya. Kalau hewan itu melonjak, apa jadinya? Sekarang kita bayangkan begini. Tubuh ini hanya hewan yang tidak berguna kalau dia tanpa tuan. Coba ya, pelan-pelan ya. Ibu punya sapi 5, bapak punya sapi. Ya. Sapi itu bapak taruh di ladang, ada gunanya enggak, Pak? Bapak biarin sapi itu di ladang, ada gunanya enggak? Enggak ada. Kenapa enggak ada gunanya? Karena dibiarkan. Tapi kalau seandainya sapi itu ada tuannya, dipasang kuk, ladang dijalankan. Membajak sawah, ada gunanya enggak sapi itu? Ada. Seorang petani memiliki sapi, sapinya dirawat enggak? Dikasih makan enggak? Kasih. Enggak mungkin kan petani enggak memelihara hewannya. Ini sekarang kita. Kita ini bagaikan hewan. Tubuh ini bagaikan hewan. Kalau tidak ada penguasa yang di dalam, jadi apa tubuh ini? Liar, dia tidak tahu arahnya. Tapi kalau ada penguasa yang di dalam, kita tahu. Yang di dalam ini tahu caranya mengendalikan tubuh ini. Makanya tubuh ini keinginannya dipenuhi dari dalam. Roh yang di dalam tahu caranya menyenangkan tubuh. Tapi tubuh tidak tahu caranya menyenangkan yang di dalam karena dia sementara. Tubuh ingin selalu disenangkan karena dia sementara, selalu ingin memuaskan. Selalu ingin dipuaskan dengan apapun yang ada di dunia ini. Tapi roh butuh enggak sekarang? Coba lihat nih. Di dalam diri kita ada yang namanya roh Allah. Ya, dalam diri ibu ada roh Allah. Paham ya? Ada roh Allah yang masuk di dalam diri kita. Berarti ada sebuah pribadi yang lain yang masuk dalam diri kita. Hati kita ada Allah. Allah tertarik enggak dengan barang-barang dunia? Allah tertarik enggak dengan barang-barang dunia? Enggak. Makanya ada ayat begini kan? Ayat yang Matius 6 tadi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Apa artinya? Apa maksudnya? Cari dahulu Tuhan, terus? Dan kebenarannya terus? Semua ditambahkan, artinya gimana caranya kalau gitu? Nih lihat ya. Dalam diri saudara ada pribadi yang lain. Roh Allah yang masuk. Ya. Roh Allah asalnya dari mana? Kalau saudara sudah menemukan yang namanya kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara sudah menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Nemukannya ada di dalam diri kita. Tuhan sendiri dalam diri kita. Ya, asalnya dari sorga. Apa yang saudara punyai? Kalau ibu sudah memiliki kerajaan Allah di dalam diri ibu, memiliki Allah sendiri, apa yang ibu punya? Semuanya dong. Berarti cara melihatnya sekarang dari kacamata rohani. Siapa kita hari ini yang di dalam? Siapa kita hari ini?
Kita ini yang di dalam siapa ya? Asalnya dari sorga. Manusia baru asalnya dari sorga. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kita hari ini menemukan dia ada di dalam kita. Manusia sorgawi datang ke sini. Cara ngelihatnya pakai cara bumi atau cara sorgawi? Kalau cara sorgawi apa yang kita miliki hari ini? Sorga. Punya segalanya enggak? Kita, masa hidup kita 70 tahun. Yang di dalam ini sudah menerima yang namanya kekekalan. Tanpa batas. Bumi miskin enggak? Miskin enggak? Ada enggak kekayaan bumi yang setara dengan yang di dalam? Berarti semuanya kita, makanya semuanya ditambahkan. Artinya semuanya itu, seluruh isi bumi pun enggak cukup hari ini. Kenapa? Karena sudah dimiliki semuanya. Bumi akan berakhir. Tapi kita tidak akan berakhir. Karena apa? Kenapa kita enggak berakhir? Kita tidak ada batas lagi loh. Yesus itu Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Buat kita ketika kita menemukan yang awal, kita akan menjadi tanpa akhir. Coba bayangin. Kita yang takut dengan kematian, Yesus bilang, jangan takut dengan kematian, ada kehidupan. Saudara yang awalnya takut dengan kematian hari ini, nggak ada ketakutan lagi. Enak nggak? Enak dong? Makanya orang yang punya Roh Kudus, menjadi manusia baru, hidupnya santai. Mati, keuntungan. Nggak tersiksa lagi. Nggak tersiksa harus mengendalikan hewan ini. Bisa ngikuti ya? Bisa ya? Lihat nih, saya lanjutkan ayat 6-nya. Ayat 6-nya. Makanya selalu kita berpikir dari kacamata rohani hari ini. Kita mikirnya sekarang bukan dari daging lagi. Berubah pikirannya. Melihatnya dari dalam keluar, bukan luar ke dalam. Yang selama ini saudara lihat adalah luar ke dalam. Makanya bisa iri hati, lihat orang diberkati, lihat orang enak, iri hati. Kok enggak aku yang seperti itu? Tapi kalau dari dalam keluar, malah kita bilang, cek saknone ya orang-orang itu ya. Kok enggak merasakan seperti kita? Makanya kita hari ini bisa melayani yang lain, bisa memberitakan Injil karena ada yang dari dalam. Orang itu kasihan ya. Kita melihat orang dunia sekalipun dia kaya, kita lihat, duh melarate kon. Miskin sekali dirimu. Kenapa? Karena engkau belum punya seluruh dunia. Aku punya semuanya, bahkan tanpa akhir. Orang paling kaya di Indonesia pun punya batas umur enggak? Dibanding ibu hari ini, kaya mana? Banding ibu kaya mana? Kaya kita kan? Kita tanpa batas, mereka punya batas. Mereka punya ending. Hartanya bisa dihitung, saldonya bisa dihitung di bank kan? Ibu punya harta bisa dihitung enggak? Hari ini ada yang bisa ngitung enggak? Harta kita di sorga ada yang bisa ngitung enggak? Ada duit yang bisa menghitung enggak? Hari ini. Kalau gitu kaya mana kita? Ibu kaya mana sama orang yang paling kaya di dunia? Kalau ada Roh Kudus, makanya kita lihat, wong dunia ini miskin semua. Karena kita sudah punya segalanya. Cari dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Semua arti semua itu seluruh alam semesta. Makanya Tuhan gak pernah janji kosongan. Dia janjikan, kita ini anak-anak Allah, ahli waris. Mewarisi semua alam semesta. Bukan cuma harta dunia, gak ada artinya. Gak ada artinya, makanya. Betapa kayanya kita hari ini. Betapa kayanya hari ini. Dengan kekekalan yang ditawarkan. Ada ukurannya enggak? Mau milih sugi di dunia atau kaya yang seperti gambarannya Tuhan? Kalau boleh milih yang mana nih? Pak Joni milih yang mana nih? Kaya di dunia, terkaya nomor 1 di dunia, atau menjadi kaya yang benar-benar sesuai dengan pandangan dari dalam kekayaan kita. Tanpa batas waktu. Kalau Allah punya segalanya, kita anak-anaknya punya apa? Segalanya. Bahkan semua ditambahkan. Ukurannya bukan lagi materi, tapi seluruh dunia enggak cukup.
Enggak cukup. Ya, paham enggak? Dunia ini tidak ada nilainya buat saudara. Kenapa? Karena dunia punya batas. Saudara tanpa batas. Lihat nih. Karena keinginan daging adalah maut. Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Daging ini sebentar lagi selesai. Tapi rohmu hidup selama-lamanya. Tanpa ukuran. Yesus bilang, aku alfa dan omega. Makanya temukan yang awalnya. Awalnya adalah kelahiran manusia roh. Untuk supaya kita menjadi tanpa akhir. Roh kita ini kekal. Ini yang dicari. Ya. Ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Daging pasti mati. Tidak bisa takluk. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Makanya daging tidak bisa mendekat pada Tuhan. Yang bisa mendekat hanya Allah. Manusia cinta sama manusia. Roh akan gabung dengan roh. Firman akan gabung dengan firman. Kuda sama kuda. Ya, nggak mungkin daging sama roh bisa bersatu. Makanya yang bisa gabung dengan firman hanya roh kita. Ya. Ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan dalam Allah. Jelas ya? Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan. Makanya hari ini cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya sampai benar-benar kita mengerti. Ya. Ayat 9-nya, tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Berarti kita nggak hidup lagi di dalam daging. Melainkan dalam in the spirit. Di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Ini yang harus dipahami. Kalau memang roh Allah diam dalam kita tidak hidup lagi di dalam daging. Makanya yang hidup bukan lagi luar, tapi dari dalam keluar. Cara pandangnya dari dalam keluar. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Paham ya? Hari ini sadarkan kita ini betapa dahsyatnya yang di dalam ini. Ini Allah sendiri. Cara pandangnya sudah berbeda. Kalau Allah di dalam diri kita, ada rasa khawatir? Nggak ada. Disakitin orang? Ngefek nggak? Nggak ngefek. Karena Tuhan di dalam kok. Kita sekarang bukan pribadi yang di daging. Ini Allah sendiri. Allah waktu disakitin orang ketawa. Diludahin orang ketawa. Nggak ada sakit hati, nggak ada ini. Semua pribadi yang lain. Makanya kita menjadi manusia baru. Manusia yang berbeda dari yang lain. Yang asalnya dari sorga. Kebenaran dan kekudusan yang sejati. Kalau orang masih perlu diajarin tentang moral, berarti belum pernah. Kalau masih diajari tentang moral, tiap hari dikhotbahi tentang jangan berbuat dosa, berarti masih daging, masih kanak-kanak. Karena setiap minggu dikhotbahi itu enggak. Level kita sudah pribadi yang lain yang masuk. Pribadi Allah sendiri. Allah bisa berbuat dosa enggak? Hah? Makanya tadi bilangnya, masih daging. Iya, kalau enggak ada roh Allah. Karena ada roh Allah yang masuk, Allah memerintah atau diperintah? Memerintah. Makanya tidak ada orang yang bisa memerintahkan Allah. Hari ini banyak kan orang bisa memerintahkan Allah? Enggak. Kalau dia masuk, dia yang memerintah. Kalau dia yang di dalam, yang hidup, bisa berbuat dosa? Enggak. Tidak bisa berbuat dosa sekalipun kita hidup dalam daging. Karena ada pribadi yang lebih berkuasa. Jauh berkuasa dari kita. Daging enggak ada apa-apanya. Ya, paham ya? Ayat 13-nya, yuk. Lanjut ayat 13-nya ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ya. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan, berarti yang merintah siapa? Kita berani mematikan daging karena ada apa? Karena ada roh. Makanya kita berani menyalibkan diri. Karena ada roh. Nggak mungkin orang bisa menyalibkan hidupnya tanpa ada yang di dalam. Karena penderitaan itu susah.
Tapi kalau ada orang punya Roh Kudus, penderitaan susah enggak? Enggak. Cara pandangnya sudah berbeda, ya. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Karena Roh ini tahu bagaimana dia harus hidup. Kalau tubuh ini berbahaya, diapakan kira-kira? Kalau ada kehendak-kehendak yang berbahaya, diapakan kira-kira? Dimatikan. Makanya orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, tubuhnya tidak punya kendali lagi. Karena kendalinya dari dalam. Ya, supaya kita hidup. Enggak mungkin yang di dalam ini membuat kita sombong. Tuhan tahu enggak yang di dalam? Kalau tubuh ini dikasih kesempatan, dia bisa sombong. Tuhan tahu enggak yang di dalam? Tahu kan? Misalnya sekarang nih, tubuh kita bisa menyembuhkan, bisa membuat spektakuler. Doa kita dijawab orang mati bangkit. Kira-kira jadi apa kita? Sombong. Roh yang di dalam tahu enggak kalau tubuh kita ini enggak mampu menahan itu? Dikasih enggak karunia seperti itu? Enggak. Tapi kalau kita memang layak dan mampu, karunia itu enggak usah dicari karena semuanya sudah ada. Kalau dia tahu bahwa kita enggak akan sombong, semua karunia yang ada dalam dirinya akan keluar. Tapi bukan untuk dipertontonkan. Karena dia tahu kalau kita mempertontonkan enggak kuat. Orang sombong pasti mati. Coba berapa banyak hari ini? Berarti orang-orang yang berusaha memerintah Roh Kudus dari Tuhan enggak? Dari Tuhan enggak? Enggak. Tidak. Roh itu pasti memerintah, bukan diperintah. Ya. Lanjut ayat 14. Nih, ayat 14-nya ya. Ayat 14-nya. Roma 8, 14. Ayat 14. Roma 8, 14. Sambungannya tadi. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah, arti dipimpin berarti siapa yang mimpin hidupnya? Tuhan. Roh yang di dalam. Pribadi yang betapa agungnya. Itu yang mimpin. Kalau mimpin itu berarti dikendalikan dari dalam. Bisa enggak yang luar merintah? Lihat ya. Kalau mimpin berarti kendali dari dalam. Dia tidak akan dikendalikan dari luar. Makanya amati. Kalau ada yang berani mengendalikan dari dalam untuk kepentingan-kepentingan daging, bukan dari Tuhan. Karena Roh itu pasti memimpin, bukan dipimpin oleh daging. Pahami ini ya? Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak. Tapi kalau ada orang yang ingin memimpin Roh Allah, siapa dia? Lihat nih. Kalau ada orang yang ingin memimpin Roh Allah, berarti namanya siapa? Orang yang ingin memimpin Roh Allah, siapa dia? Nah, karena memberontak. Dia tidak takluk kepada Allah. Cara iblis memberontak gimana? Lewat daging ini. Ayo berontak Allah, berontakan dia. Allah itu memimpin. Daging ingin memberontak. Kenapa? Karena dikekang. Makanya lihat nih. Yang memberontak itu anak-anak iblis. Allah itu memimpin, punya kuasa yang begitu hebat. Tidak ada satupun penguasa di bumi ini, alam semesta ini yang berani, kecuali setan. Makanya saudara harus betul-betul pahami. Kalau berani memberontak merentah Tuhan. Lihat, waktu kita berdoa hari ini, cara berdoanya berbeda enggak sekarang? Kalau ada Roh Kudus, cara doanya beda enggak? Beda atau sama? Orang yang punya Roh Kudus, kebutuhan kita Roh Kudus tahu enggak? Wong dia di dalam kok. Doanya gimana kalau gitu? Perlu minta-minta? Hah? Makanya sama kan, Matius 7 kan? Doamu enggak usah bertele-tele. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu. Enggak usah dipaksa-paksa, dia tahu kok. Makanya doa kita hanya ucapan syukur. Doa itu komunikasi dua arah atau satu arah? Dua arah. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Makanya dia jangan khawatir. Wong dia di dalam kok. Tapi orang-orang tanpa Roh Kudus doanya gimana?
Minta bahkan dibelani dengan puasa. Untuk memaksa diri, memaksa keinginan daging dengan puasa. Banyak enggak? Ingin punya mobil, ingin punya rumah, doa toh enggak cukup dibarengi dengan puasa. Satu orang enggak cukup dibarengi satu keluarga. Satu keluarga enggak cukup dibarengi satu gereja. Anda paksa Tuhan seperti itu. Coba. Sering enggak? Sering. Ada. Berubah hari ini. Berubah cara pandang kita. Wong Tuhan di dalam kok ngapain dipaksa? Dia tahu segala-galanya kok. Dia tahu nggak saudara butuh makan? Tahu. Makanya saudara dikasih otak, dikasih tangan, dikasih kaki, dikasih mulut untuk makan. Waktu kita lahir di dunia ini, ada makanan nggak sih di dunia ini? Ada kan? Makanannya tersedia nggak? Terus caranya makan gimana? Datang sendiri nggak? Ya udah, usaha. Selesai urusannya. Ya, ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tidak ada lagi yang membuat kita takut lagi. Apapun yang menekan kita tidak ada lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Status kita jauh lebih hebat dari manapun. Kita bisa menyebut Allah, ya Aba, ya Bapa. Ini enggak gampang loh saudara. Saudara tiba-tiba punya Bapa yang memiliki alam semesta. Ya Aba, ya Bapa. Hanya karena saudara punya Roh Kudus yang ditawarkan. Karena ada pribadi yang masuk dalam diri saudara. Ayat 16-nya ini lihatnya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita anak-anak Allah. Tanpa roh itu kita bukan siapa-siapa. Tanpa roh itu kita bukan siapa-siapa. Roh itulah yang menyaksikan bahwa ini anak-anak Allah. Ayat 17-nya, nah ini loh yang hebatnya. Dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji. Jadi banyak orang ngakunya punya ahli waris tapi ternyata sebetulnya mereka tidak pernah jadi ahli waris. Kenapa? Wong mereka nggak pernah jadi anak Allah kok. Mereka tidak merasakan Roh Kudus yang sesungguhnya. Mereka tidak merasakan pribadi yang sesungguhnya. Kenapa? Hidupnya roh yang dia tampilkan hanya keinginan daging. Nih sekarang. Dan jika kita anak maka kita juga ahli waris. Ya, terus maksudnya orang-orang yang berhak menerima semua janji Allah. Yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Lihat nih. Ada janji yang dahsyat. Cara masuknya cuma satu. Harus ada manusia baru yang masuk. Kalau enggak bisa. Yuk Yohanes 3 ayat 4 coba. Tanpa ini enggak bisa soalnya ya. Ayat 5, Yohanes 3 ayat 5. Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Berarti betul-betul harus ada kelahiran manusia baru. Air sebagai tanda pertobatan dan roh itulah yang perlu kita lahirkan. Makanya Yesus bilang, Yohanes bilang, aku hanya membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi ia akan membaptis kamu dengan air dan api. Roh dan api. Ya. Terus ayat ini, ayat 6-nya. Apa yang dilahirkan daging dari daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Roh enggak mungkin melahirkan daging. Daging enggak mungkin melahirkan roh. Tapi dari daging lah. Kita harus mampu mewujudkan yang namanya kelahiran roh. Itulah kemenangan di atas kemenangan.
Ini kunci. Nggak bisa di skip. Kalau saudara tanpa ini, nggak bisa. Masih ada waktu saya. 45 sayangnya. 5 menit ya. Yohanes 16 ayat 8. Yohanes 14 ayat 26, cepat aja ya. 5 menit ya. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Berarti hidup saudara sama firman gimana kira-kira? Roh Kudus masuk. Semua yang diajarkan diingatkan oleh Roh Kudus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Berarti hidup kita sama firman gimana? Kita ini menjadi firman itu sendiri. Firman yang hidup. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang diam dalam diri kita. Makanya kehidupan kita menjadi sebuah kesaksian. Ya, hidup kita sekarang sebuah kesaksian. Di mana-mana menjadi kesaksian yang baik. Menunjukkan kepada orang-orang, nih loh, ada manusia baru dalam hidupku. Manusia baru itu bukan pertobatan moral, ya, tapi betul-betul pertobatan spiritual. Betul-betul baru. Manusia dari sorga datang dalam diri kita yang akan memperbarui semuanya. Kolose 3 ayat 1, ayat terakhir ya. Nanti diundang lagi ya Bu ya. Soalnya harus berseri ini ya. Kolose 3 ayat 1. Nih, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, kalau kita dibangkitkan bersama Kristus, berarti ada kebangkitan manusia roh. Apa yang harus dilakukan? Nih, carilah perkara yang selalu perkara yang di atas. Kenapa kok perkara di atas? Karena kita dari atas, ya. Di mana Kristus ada, duduk sebelah kanan. Kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, cari perkara di atas. Karena tempat kita sudah berbeda dengan manusia yang ada di bumi ini. Kita sudah berada di dalam kerajaan sorga. Di mana Kristus ada, dalam kekudusan sepenuhnya. Ayat 2-nya. Ayat 2-nya ini, coba lihat. Ini terjemahan King James-nya, bukan pikirkanlah. Berikan rasa cintamu pada perkara, berikan rasa cintamu kepada yang di atas, bukan di bumi. Jelas ya? Udah ya, kita semua dibangkitkan. Ada Roh Kudus? Enggak ada masalah? Enggak ada rasa khawatir? Ya? Orang-orang paling kaya kan? Ya? Betul enggak? Paling kaya bukan sedunia. Dunia itu enggak ada apa-apanya, Bu. Dunia itu bahkan matahari dan alam semesta punya kita enggak? Punya kita enggak? Alam semesta loh. Bahkan sorga kan kita yang punya. Sugih nemen dong? Nemen dong? Nemennya gimana coba? Nemennya gimana? Ada yang miskin di sini? Ada orang-orang miskin di sini? Hah? Ada orang miskin? Enggak ada. Enggak ada. Di mata dunia, orang boleh bilang kita miskin. Tapi di dalam diri kita, ada roh Allah yang begitu besar. Kon gak ada apa-apa yang ambek aku. Ya? Bilang sama Bill Gates, gak ada apa-apa yang ambek aku. Jangan ukuran yang paling kaya di Indonesia, yang paling nomor 1 di dunia, tidak ada apa-apanya sama aku. Tapi kita sesama anak-anak Allah, kita satu saudara. Ya, yang akan menikmati kekekalan. Hidup tanpa akhir, ya. Boleh nyanyikan satu lagu Bu ya? Ayo baca nih. Makanya Tuhan itu, kita ini di hadapan Tuhan orang miskin. Orang miskin artinya tidak punya apa-apa. Diberikan sesuatu oleh Tuhan. Sehingga kita menjadi punya segala-galanya. Ya. Kami orang-orang miskin.
Kami orang-orang miskin di hadapan-Mu, tiada yang kami miliki untuk hidup kami. Kami merana dan kelaparan. Kami orang-orang miskin di hadapan-Mu, tiada memiliki sesuatu bagi hidup kami. Tiada lagi daya, tiada semangat. Nafas kami sudah habis, jiwa kami merana. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami, ya Tuhan. Jadilah juru selamat kami dan beri kami kehidupan. Hidup kami bergantung padamu Tuhan. Tanpa-Mu kami semua miskin dan buta. Tanpa-Mu kami semua lapar dan mati. Yesus, Kaulah roti kehidupan. Yesus, Kaulah air kehidupan. Yesus, Kaulah harta kami satu-satunya. Kami orang-orang miskin di hadapan-Mu, tiada memiliki sesuatu bagi hidup kami. Tiada lagi daya, tiada semangat. Nafas kami sudah habis, jiwa kami merana. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami, ya Tuhan. Jadilah juru selamat kami dan beri kami kehidupan. Hidup kami bergantung padamu Tuhan. Tanpa-Mu kami semua miskin dan buta.
Tanpamu kami semua lapar dan mati. Yesus, Kaulah roti kehidupan. Yesus, Kaulah air kehidupan. Yesus, Kaulah harta kami satu-satunya. Yesus, Kaulah roti kehidupan. Yesus, Kaulah air kehidupan. Yesus, Kaulah harta kami satu-satunya. Saya undang polisi berdoa mengucap syukur buat firman. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, karena pagi hari ini kami bersama dengan umat yang Engkau kasihi, sudah Engkau berkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur, kami menjadi mengerti bagaimana kami harus mengikuti kehendak Tuhan dan meninggalkan manusia lama kami. Tuhan Yesus, secara manusia kami tidak mampu, tetapi kami tahu karena Tuhan itu sempurna, maka kami semua harus sempurna. Sebab itu kami mohon Roh Kudus, pimpinlah seluruh hidup kami, biarlah hanya manusia roh kami akan menguasai seluruh kehidupan kami, sehingga hidup kami bisa dinikmati oleh Tuhan sampai di dalam kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih atas pelayanannya Pak Steve. Tuhan memberkati dan semakin dipakai oleh Tuhan, banyak jiwa dimenangkan. Kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Kita siapkan persembahan kita dan kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta Mbak Gracie untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur atas setiap kebaikan-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan agar setiap persembahan kami berdaya dan berkenan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami akan memberikan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yesus adalah kekuatanku, hanya Dialah kota bentengku. Dia yang
kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan. Hari Selasa ada ibadah menara doa di tempat ini dimulai jam 6 sore. Hari Minggu kita kembali datang untuk beribadah di tempat ini jam 6 pagi, di sekolah minggu jam setengah 7 pagi. Demikian pengumuman untuk hari ini. Oh ya, nanti kita setelah ibadah kita akan diisi oleh tim dari Korea. Demikian pengumuman untuk hari ini. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Engkau sudah memberikan pelajaran untuk kami pada pagi hari ini, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau atas hidup kami. Berkati Pak Steve yang sudah menyampaikan firman, berkati rombongan, juga berkati tim dari Korea, Engkau juga akan berkati semuanya. Terima kasih Bapak, kami teringat dulu jemaat-Mu yang tidak dapat datang pada pagi hari ini karena sakit. Tuhan tolong Bu Tuti yang baru operasi, biarlah berikan kekuatan kembali sehingga boleh kembali datang kepada Engkau. Bu Madrim, biarlah Engkau berikan kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pak Anton, biarlah kehendak-Mu yang terbaik untuk Pak Anton. Terima kasih Bapak, bangsa negara kami Engkau berkati, para pemimpin kami Tuhan juga akan berkati. Kami percaya hari ini Tuhan sudah memberkati kami, kalau sebentar kami tidak meninggalkan tempat ini, saya akan kembali ke Surabaya, Tuhan juga lindungi sertai, tibakan di tempat masing-masing dengan keadaan selamat. Baik kami yang berjalan kaki mengendarai kendaraan roda 2, roda 4, baik kami yang naik tumpangan disertai Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Mari kita buka hati kita untuk minta berkat Tuhan. Biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, berkat jasmani, berkat rohani, berkat sukacita, berkat kedamaian, berkat kekuatan yang luar biasa mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami mohon berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Steve yang telah